Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat hadir bersama walaupun dengan lokasi yang berbeda dalam acara Rembuk Stunting Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Tanah Bumbu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah penyelamat dunia dan sudah membimbing kita dari zaman biadab menuju ke zaman yang beradab. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Bupati Tanah Bumbu, Bapak Haji Sudianur. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Ditjen Bina Bangda, Bapak Dr. Edward Sigalingging, MSI, dari Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Bapak Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, PhD, dari Bappenas. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Nurul Pajar Desira. Yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Tanah Bumbu yang berhadir. Yang saya hormati para staf ahli Bupati, para asisten, seluruh Kepala SKPD, para Kepala Bagian, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit. Yang saya hormati para camat sekabupaten Tanah Bumbu, Kepala Puskesmas Kabupaten Tanah Bumbu, para lurah sekabupaten Tanah Bumbu, dan para kepala desa sekabupaten Tanah Bumbu yang berhadir pada kesempatan hari ini. Hadirin yang berbahagia, gizi buruk adalah atau istilahnya malnutrisi merupakan ancaman serius bagi anak-anak. Salah satu akibat gizi buruk adalah stunting. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis, infeksi yang berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. 3 faktor resiko stunting yang sangat berpengaruh adalah yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua pendidikan, ketiga budaya atau perilaku. Penanganan stunting harus dilaksanakan secara konvergensi dari semua pihak, mulai dari pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Keterlibatan dan peran lintas sektor dalam penanganan stunting sangat penting dalam upaya percepatan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dapat kita lihat dari integrasi dan konvergensi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang sudah direncanakan dari berbagai pihak. Antara lain, Kabupaten adalah sebagai berperan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Kecamatan berperan dalam dukungan pelaksanaan, pemantauan dan verifikasi data, serta pendampingan di tingkat desa. Desa berperan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa, memastikan sasaran prioritas, menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi dan koordinasi pendataan sasaran, pemuktahiran data yang berkelanjutan. Pihak swasta mendukung intervensi melalui pelaksanaan program CSR yang terintegrasi dengan prioritas daerah dan ikut berperan memberikan informasi, sosialisasi baik kepada karyawan maupun masyarakat sekitar berkenaan dengan stunting. Peran masyarakat, organisasi atau lembaga berperan aktif dalam mendukung kebijakan atau kegiatan intervensi di lapangan. Sebagai contoh, mensukseskan program Posyandu, memberikan informasi, masukan atau saran dalam percepatan intervensi. Sebagai langkah awal dalam percepatan penanganan stunting, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah membentuk tim koordinasi percepatan stunting. Kabupaten Tanah Bumbu melalui SK Bupati nomor 188-46-130 Bapeda tahun 2020, yaitu tentang tim koordinasi percepatan pencegahan stunting Kabupaten Tanah Bumbu yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari tahun 2020.
Berdasarkan data dari hasil operasi timbang di tahun 2018, dari jumlah 21.450 balita yang terindikasi stunting, sebanyak 978 balita dengan tingkat prevalensi sebesar 4,5%. Tahun 2019, dari jumlah 20.334 balita yang terindikasi stunting, sebanyak 1.023 balita dengan tingkat prevalensi sebesar 5,3%. Terjadi peningkatan. Dalam penjelasannya adalah hal ini menggambarkan bahwa balita di Tanah Bumbu masih memiliki risiko tinggi terkena stunting. Adapun kenaikan angka prevalensi dikarenakan semakin gencarnya intervensi di setiap tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan masyarakat, sehingga semakin meningkatkan kesadaran setiap orang untuk membuka informasi seluas-luasnya untuk segera dilakukan intervensi. Data tersebut juga menjadi dasar bagi semua pihak untuk memaksimalkan peran masing-masing dalam percepatan penanganan stunting. Sebagai gambaran hasil capaian kinerja penanganan stunting di tahun 2019, diperoleh data sebagai berikut. Dari 28 desa kategori merah sudah berhasil diturunkan 2 desa sehingga menjadi 26 desa. Dari 76 desa kategori kuning sudah berhasil diturunkan 9 desa menjadi 67 desa. Dari 13 desa kategori hijau sudah berhasil ditingkatkan sebanyak 7 desa menjadi 20 desa. Capaian kinerja ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, baik pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan target di tahun 2020, yaitu yang pertama adalah menurunkan desa kategori merah dengan target 10 desa. Yang kedua, meningkatkan jumlah kategori hijau sebanyak 15 desa. Adapun untuk capaian daripada target tersebut, dilakukan pelaksanaan aksi 1, yaitu analisis situasi, sudah kami laksanakan sejak bulan Januari dengan melibatkan SKPD teknis dan pihak yang terkait, dan sudah dilakukan update data berdasarkan hasil operasi timbang pada bulan Februari tahun 2020 hingga diperoleh hasil. 1, ada 26 desa yang masuk dalam kategori merah yang menjadi prioritas intervensi. Yang kedua, perlu adanya peningkatan intervensi dan kualitas pada setiap layanan, baik indikator sensitif maupun indikator spesifik, yang semua diukur dalam 20 item dengan kategori dan nilai cakupan terhadap sasaran-sasaran yang sudah kami tetapkan. Adapun langkah-langkah intervensi gizi spesifik adalah dengan memberikan makanan tambahan untuk mengatasi KEK pada ibu hamil, pemberian tablet tambah darah untuk mengatasi anemia pada ibu hamil, konsumsi garam beriodium, ASI eksklusif, imunisasi, membiasakan cuci tangan dengan benar, pemberian ASI sampai usia 2 tahun didampingi dengan MPASI adekuat. Kemudian pemberian obat cacing, pemberian makan tambahan, pemberian vitamin A, dan tata laksana gizi buruk. Adapun intervensi gizi sensitif dengan strategi yaitu ketahanan pangan, pertanian dengan warung hidup, kemudian pembangunan perumahan sehat dan layak, peningkatan kualitas air bersih dan sanitasi, kemudian pendidikan kesehatan, melakukan bantuan sosial lainnya, JKN, dan program padat karya tunai. Berdasarkan SK Bupati nomor 188/46/29/Bapeda tahun 2020 telah ditetapkan desa prioritas pencegahan dan penanganan stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitif di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu yang ditetapkan sejumlah 35 lokus tahun 2020 yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu 1, Desa Sungai Lembu, Rantau Panjang Hilir, Baru Gelang, Bakarangan, Maduretno, Tanete, Indra Lokajaya, Tibarau Panjang, Juku Eja, Karang Intan, Batu Licin Irigasi, Pasar Baru, Manurung, Kampung Baru, Maju Sejahtera, Wonorejo, Pematang Ulin, Api-Api, Desa Satiung, Rantau Panjang Hulu,
Mangkalapi, Karangmulya, Pulau 1, Muara Pagatan Ujung, Muara Pagatan Tengah, Karangrejo, Desa Pulau Salak, Desa Hatiip, Pagaruyung, Setarap, Batuah, Al-Kausar, Desa Maju Makmur, Desa Pendamaran Jaya, dan Desa Kuranji. 35 lokus desa ini adalah merupakan akumulasi dari target 2019, 2020, dan target 2021. Berdasarkan aksi kedua, diperoleh data rencana program dan kegiatan di setiap SKPD, yang mana kita sudah menetapkan ada beberapa SKPD yang akan melakukan penetapan program dalam rangka intervensi penanganan stunting ini. Yang terbagi yaitu di Dinas Pendidikan, Dinas PU, KB, Dinas Sosial, DPMD, dan Kominfo. Kemudian yang terakhir adalah dari Dinas Kesehatan. Program-program ini kami susun berdasarkan strategi, langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi dan melakukan intervensi terhadap penanganan stunting tersebut. Dengan alokasi anggaran program di masing-masing SKPD dengan total pada tahun 2020 adalah sebesar 125 miliar 903 juta sekian-sekian. Di tahun 2021 dengan perencanaan sebesar 55 miliar, masih dalam kategori di luar DAK, yang terbagi dalam 12 perencanaan kegiatan. Kemudian sebagai wujud komitmen bersama dari pihak swasta juga berperan dalam penanganan stunting, telah dialokasikan anggaran melalui program CSR dengan total tahun 2020 adalah sebesar 13 miliar. Mohon maaf ada perubahan. Di tahun 2020 sebesar 14,8 miliar, yaitu dengan rincian dari PT Arpen Indonesia, bantuan posyandu, kemudian sosialisasi 1000 hari HPK, sosialisasi peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan, revitalisasi air dari VOID, dan kemudian yang ketujuh adalah pembangunan Puskesmas Bamban. Mohon maaf, di sini totalnya adalah kurang lebih 12,8 miliar yang terbagi di 2020 dan 2021. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk percepatan penanganan stunting, sehingga diharapkan akan banyak pihak yang ikut berperan di dalam perencanaan kita di tahun-tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki optimisme yang kuat, di mana sebagaimana yang kami sampaikan, peran pemerintah daerah dan pihak perusahaan kita sudah bisa melihat cukup besar, dan kami juga memiliki optimisme bahwasanya ada 5 percepatan pencegahan stunting yang kami miliki dan sudah kami laksanakan sebagai upaya intervensi, yaitu yang pertama adalah kami memiliki komitmen dan visi pimpinan dalam hal ini untuk melakukan penurunan terhadap tingkat stunting yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kedua, program yang sudah kami lakukan berkenaan kampanye, sosialisasi, komunikasi, dan perubahan perilaku terus kita galakkan melalui SKPD-SKPD terkait yang sudah kita tuangkan dalam dokumen anggaran yang bisa direalisasikan mulai tahun 2019 sampai dengan perencanaan tahun 2021. Kemudian yang ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program yang terjadi mulai dari pusat, daerah, sampai dengan tingkat desa, kami yakini sangat berjalan dengan baik, sehingga kita optimis di tahun-tahun ke depan dapat akan menurunkan tingkat prevalensi ini. Yang keempat adalah pengendalian dan tata kelola gizi masyarakat dan ketahanan pangan yang sudah disusun secara strategis oleh SKPD teknis. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama, baik itu eksekutif maupun legislatif, dalam rangka penanganan konvergensi terhadap stunting ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam dan membantu dalam kegiatan konvergensi penanganan stunting. Semoga ke depan kita semua dapat berbuat lebih untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai upaya penyiapan SDM di masa depan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.